Teman, selamat datang kembali ke course Basic Blender. Pada pertemuan dua kali ini, kita akan membuat sebuah objek sederhana, yaitu sofa. Sebelum kita pembuatan sofanya itu, aku akan menjelaskan apa sih mesh itu, apa sih yang namanya 3D object primitif, dan apa sih edge itu, vertex itu, dan juga si face itu apa sih. Nah, teman-teman, yang dinamakan 3D object primitif yaitu seperti kita bisa lihat di sini, Shift plus A. Nah, ini yang dinamakan objek primitif, teman-teman. Ada yang namanya plane atau bangun datar yang kayak lantai aja, ada yang cube, ada yang namanya circle, ada yang UV sphere. UV sphere ini lebih ke arah bola sih, teman-teman. Jadi dia ada volumenya juga, berbeda dengan circle. Berbeda dengan circle. Kalau circle kan dia kayak lingkaran gitu aja. Nah, kemudian apa sih mesh itu? Mesh itu adalah satu objek dari 3D primitif itu, teman-teman. 3D objek primitif. Nah, si mesh itu sendiri terdiri dari tiga komponen utama. Yang tadi udah aku bilang, seperti ada vertex, ada edge, dan juga ada face. Nah, kita akan masuk dulu bagaimana cara membedakan ketiga komponen tersebut, teman-teman. Nah, di sini aku mau masuk ke wireframe. Nah, misalkan aku yang dijelaskan tadi itu ada yang namanya vertex. Nah, vertex ini ujung-ujung ini, teman-teman, titik itu yang dinamakan vertex. Itu yang namanya titik, teman-teman. Vertex itu titik. Nah, kemudian kita masuk ke bagian edge, selection mode edge atau yang disebut edge. Edge itu adalah penghubung antara titik-titik, teman-teman. Jadi kalau titik-titik itu banyak banget, misalkan titiknya banyak banget, itu berarti jadi satu garis, teman-teman. Nah, itu yang dinamakan oleh edge, teman-teman. Itu adalah dua penghubung titiknya itu. Jadi satu titik A ke B itu bisa ditarik garis, itu yang dinamakan edge. Kemudian misalkan kita eh, masuk ke face, sorry. Bagian itu berarti kan ada yang namanya 4 edge, 4 vertex juga, teman-teman. Nah, itu kalau dijadiin satu, dijadiin namanya satu bidang. Satu bidang tuh ini, teman-teman. Misalkan sudut A, B, C, D yang menghadap arah kita, itu yang dinamakan face atau bidang, teman-teman. Nah, di sini setelah penjelasan itu semua, teman-teman, kita akan membuat satu objek sederhana, yaitu sofa sebenarnya, teman-teman. Sebelum itu kita akan menyesuaikan dulu dari segi apanya, teman-teman, skalanya itu mau sebesar apa. Sebenarnya sekreativitas teman-teman aja mau kayak gimana. Bagus enggaknya itu nggak masalah. Kita di sini masih belajar juga. Kita masuk ke bagian scaling dulu, teman-teman. Kita scaling, habis itu disesuaikan dengan Z. Nah, di Z ini kita mau sepipih apa, teman-teman? Aku nggak mau terlalu pipih juga, nggak mau terlalu tebal. Mungkin dikit lagi. Nah, segini cukup, teman-teman. Nah, masa sofa segini, Kak? Kita coba panjangin dulu, teman-teman. Sorry, kita lebarnya jangan terlalu gede juga. Segini aja udah cukup. Dan juga kita panjangin. Cat S sama X, teman-teman. Buat panjangin. Ini kepanjangan kayak. Kurang edit. Oke, cocok segini. Nah, kita di sini mau menggunakan modifier mirror. Jadi di satu sisi kita ubah, di sisi lainnya itu dia otomatis mengikuti, teman-teman. Nah, habis itu setelah kita udah jadikan seperti ini, kita masuk ke dalam, kita masih di object mode nih. Kita masuk ke dalam edit mode. Edit mode tuh bagaimana sih caranya? Kita bisa pakai pencet tab atau juga langsung pilih di bagian kiri atas ini, teman-teman. Pilih aja ke edit mode. Nah, ini yang udah aku jelasin tadi. Ada yang namanya edge itu titik-titik, sorry, vertex itu titik. Kemudian edge itu garis dan face itu bidang. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa tool, teman-teman. Tool pertama yaitu loop cut. Nah, loop cut itu perpotongan, teman-teman. Jadi kita mau potong di sebelah mana nih? Kan mau tengah-tengah. Kita bisa mencet klik kiri dua kali, jadi dia langsung ngeset. Nah, abis itu aku kan mau menggunakan modifier, nggak mungkin dong di sebelah kanan atau kirinya itu otomatis ada. Jadi, aku mau pilih dulu nih, teman-teman. Kita masuk ke selection mode dulu nih, di bagian face. Aku mau
pilih bagian kanan ini aku mau hapus nih. Yang ini aku hapus aja teman-teman. Nah ini kan nggak bisa nih semuanya teman-teman. Kita masuk ke wireframe dulu biar bisa kelihatan. Nah kalau di wireframe itu lebih gampang. Jadi kepilihnya yang di sebelah kanan semua. Di situ kita pencet X, hapus yang namanya face. Nah dia langsung hilang nih teman-teman yang di sebelah kanan. Habis itu kita masuk lagi ke balik lagi ke object mode. Dari object mode ini aku mau pakai modifier yang namanya mirror. Cari aja teman-teman mirror. Pertama kalau nggak teman-teman nggak tahu, pilih yang modifier ini kayak tang gitu. Di situ kita add modifier. Di sini kan nggak ada nih. Susah bingung ya nyari bingung ya. Nyarinya bingung gitu. Kita mencet search, cari mirror. Nah, dia otomatis ada teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak kayak gini nih, misalkan teman-teman ngubahnya kayak gini, itu makanya ya teman-teman, jangan lupa yang itu. Oke? Nah, kita balik lagi ke solid mode dan juga ke edit mode. Karena ini udah, aku mau ada perpotongan juga teman-teman, beberapa perpotongan. Jadi kita butuh yang namanya dua. Nah, ini kan masih satu nih teman-teman. Gimana sih caranya bikin dua? Kita scroll aja teman-teman, scroll atas sekali. Kalau nggak ke scroll ke atas, ke arah atas sekali aja. Kita jadi ada dua nih perpotongannya. Kita pencet sekali. Oke, jangan diklik dua kali teman-teman. Sekali aja. Habis itu kita pencet S. Habis itu Y. Nah, habis dari sini kita bisa menyesuaikan nih teman-teman. Sejajar. Kalau misalkan satu-satu kan nggak mungkin sejajar tuh teman-teman. Jadi kita pakai yang kayak gini aja. Ini klik dua kali. Nah, ini udah ada perpotongan yang buat di bagian sandarannya. Kita buat satu lagi buat kaki-kakinya teman-teman. Kaki-kaki berarti ada di pojok. Oke, kita klik aja sekali. Oke, langsung geser ke sini. Cocok. Nah, udah disemuanya semua. Kita balik nih teman-teman ke bawah. Nah, kita pakai scroll. Tekan scrollnya ke arah bawah. Pilih bagian face. Oke, ini aku masih pakai yang emulate ini. Kita bagian face ini, pilih dua-duanya. Habis itu extrude. Extrude itu menambahkan bukan objek baru teman-teman. Jadi kayak suatu bidang baru di objek yang udah kita pakai. Jadi kalau kita geser ke bawah, nah otomatis nih kanan kiri ikut ada nih teman-teman. Ikut ada. Itu buat kaki-kakinya teman-teman. Kemudian kita untuk bagian sandarannya kita pilih bagian atas ini. Sama di bagian ini. Kalau misalkan teman-teman mau motong sekali lagi pun nggak masalah sebenarnya. Jadi ada perpotongan di sebelah sini. Jadi kalau seperti ini perpotongannya, jadi pilih tiga yang ini, satu, dua, dan tiga. Kita naikin teman-teman. Nah, misalkan segini aja. Ini kan masih kayak bangku taman teman-teman. Nggak ada armrestnya. Tapi kita masuk ke bagian armrest. Armrest tuh bagian sini teman-teman, pojok sini. Kalau ini kan nggak bisa nih, ini karena mirroring di sebelah sini. Kita pilih yang di sebelah sini teman-teman. Kita extrude, naikin. Oke, cocok segini. Nah, setelah udah, kita jangan lupa balik dulu. Ini mau di-apply nih. Nah, ini kan nggak bisa nih. Kita balik dulu dari edit mode ke object mode. Dari udah, kita sih apply. Nah, apply modifier itu bisa ada beberapa shortcut, teman-teman. Bisa pakai Ctrl plus A, ataupun misalkan kita pakai yang namanya bevel di sini, teman-teman. Nah, ini bisa juga kita ada drop down di sini, kita apply. Nah, sebelum itu kita mau yang namanya ngubah dulu ini teman-teman biar lebih terlihat menarik. Nah, untuk mount-nya itu nggak usah gede-gede teman-teman. Bisa di angka set 0,2 dan juga segmentation-nya nggak perlu besar-besar. 45 aja udah cukup. Nah, oke. Mungkin habis itu langsung aja kita apply. Nah, ini udah yang dinamakan pembuatan objek sederhana teman-teman. Itu yaitu sofa. Walaupun tidak terlihat sofa banget sih teman-teman, tapi dapat dimaklumin kita masih belajar untuk pembuatan objeknya juga. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan dua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.